Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bertemu kembali dengan Amisani di pelajaran akidah. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Nah, sekarang kita akan ke pelajaran selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagi adik-adik semua, buka buku paket akidahnya halaman 22 dan 23. Nah, kita baca teks bersama-sama. Nah, Ami akan bacakan pelajaran ke-10, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita juga beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia. Masya Allah. Nah, Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai bentuk kasih sayang kepada para hambanya. Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan para hambanya kebingungan untuk mencari jalan kebenaran, kebingungan untuk mencari atau bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Karena di dalam kitab-kitab Allah itu berisi segala macam petunjuk untuk hidup kita agar terasa nyaman, agar bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Nah, kemudian kitab Allah berisi firman atau perkataan Allah. Kitab-kitab tersebut yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang harus teman-teman yakini, yang harus teman-teman imani, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan Allah. Jadi bukan buatan manusia. Jadi mustahil untuk salah atau untuk keliru, karena Allah itu maha sempurna. Berbeda dengan kita tidak luput dari kesalahan. Kemudian kitab-kitab tersebut yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita lanjut. Al-Quran adalah kitab yang paling utama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar bagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus rajin membaca Al-Quran agar lancar dan hafal Al-Quran dan terbiasa dengan Al-Quran ketika dewasa. Nah, jadi teman-teman, nanti usahakan kalau mengaji itu, kalau membaca Al-Quran itu tidak hanya sebatas di sekolah. Kalau teman-teman nanti sudah bisa membaca Al-Quran, tetapi boleh juga teman-teman sering baca-baca di rumah, bisa bersama ummu, bisa bersama abi, ayah, bunda, atau bagi teman-teman yang suka ngaji sore harinya bersama ustadz di rumahnya, itu lebih bagus ya. Jadi teman-teman terbiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Kemudian kalau kita ingin dicintai oleh Allah, bacalah Al-Quran dan amalkan isinya. Anak yang rajin membaca Al-Quran akan dicintai ayah dan ibu, juga teman-teman. Nah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tadi kita harus rajin membaca Al-Quran dan tentu mengamalkan isinya. Karena isinya itu segalanya adalah baik, semuanya tentang kebaikan. Nah, jadilah teman-teman, ketika teman-teman mengamalkan isi Al-Quran, maka teman-teman akan menjadi orang yang baik, orang yang paling baik. Masya Allah. Makanya dari itu, orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan dicintai oleh ayah dan ibu, juga teman-teman ya. Nah, Al-Quran merupakan penutup dan pengganti kitab sebelumnya. Nah, ini adalah ciri bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang
yang sempurna. Masya Allah. Bahkan Nabi kita saja ketika ditanya akhlak Nabi itu seperti apa, dijawab oleh istri beliau yaitu seperti Al-Quran. Masya Allah. Jadi misalkan kalau ada misalkan ayat di Al-Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, artinya berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Nabi Muhammad orang yang paling terdepan yang berbuat baik sebelum para sahabatnya, sebelum yang lain, sebelum umat-umatnya. Nah, maka dari itu akhlak Nabi disebut sebagai akhlak Al-Quran. Nah, begitupun juga teman-teman baca dan amalkan, maka teman-teman insya Allah akan dicintai tadi oleh siapa? Oleh ibu, oleh ayah, oleh teman-teman, oleh setiap orang, insya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita rangkum, kitab Allah itu adalah apa? Kalamullah, berisi firman Allah, bukan buatan manusia ya. Kemudian disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk menjelaskan kebenaran. Masya Allah. Nah, untuk teman-teman, untuk akidah kali ini tugasnya adalah mengisi latihan. Nah, latihan di halaman 23. Nah, insya Allah soal-soal di sini tidak jauh dari apa yang sudah kami jelaskan tadi yang ada di dalam video ini. Insya Allah mudah-mudah ya. Nah, untuk waktu paling telat teman-teman mengumpulkan tugas, kami kasih kelonggaran insya Allah sampai besok pukul 12 siang ya. Insya Allah mudah dari 1 sampai 10. Nah, mungkin hanya itu dari Ami untuk pelajaran akidah kali ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi dan tugas, teman-teman boleh tanyakan langsung ke Ami di Wapri ataupun di grup ya. Baiklah, Ami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.